Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan diceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya, apabila ra'a melihat, siapa ahadukum di antara kalian, ar-ru'ya mimpi, yakrahuha yang dia tidak suka dengan mimpi tersebut, falya besuk an yasarihi, maka hendaklah dia meludah di arah kirinya, di sebelah kirinya. Dia suruh meludah di sebelah kiri. Kalau dia merasa mimpinya itu mimpi yang tidak dia sukai. Jadi kalau mimpinya mimpi yang tidak dia sukai, dianjurkan untuk meludah ke sebelah kiri. Salasan, 3 kali. Terus kemudian wal yasta'id, dan hendaklah dia mohon perlindungan. Mohon perlindungan billahi kepada Allah minasyaiton, dari syaitan. Salasan, 3 kali juga. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi, dan hendaklah ia membalikkan diri dari tidurnya yang semula. Hadisnya riwayat Muslim. Kalau merujuk pada riwayat ini, kalau kita mimpi yang tidak baik menurut kita ya, yang pertama disuruh meludah ke arah kiri 3 kali. Enggak usah. 1. Yang kedua,
berlindung kepada Allah 3 kali. Versi riwayat yang ini ya, yang sebelumnya sudah kita bahas yang lain. Ini yang diantar riwayat yang ini. Bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Bisa rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bisa al-falaq an-nas. Ayat kursi juga bisa. Terserah. Yang penting berlindung kepada Allah 3 kali. Nah terus kemudian posisi tidurnya dibalik. Kalau tadinya kepala sebelah sini, sekarang kepala sebelah sini atau sebelah sini. Pokoknya jangan posisi yang sama lah. Jangan di posisi yang sama. Ini hadisnya riwayat Muslim. Wa an Abil Asqa, dan ceritakan dari Abul Asqa, namanya Wasilata bin Asqa, Wasilata bin Al-Asqa. Jadi Wasilah ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil fira ayyadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yuriya 'ainahu ma lam tara aw yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Min a'zamil fira, termasuk hal yang amat sangat tercela, atau min a'zamil fira termasuk hal yang sangat-sangat tercela, begitu kira-kira. Itu ayat da'iyar rajulu ila ghairi abihi, kalau seseorang itu mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, maksudnya ngaku anaknya si fulan, padahal dia bukan anaknya si fulan. Itu hal yang sangat tercela. Saya ini keturunannya si fulan, darah biru misalnya gitu. Padahal dia bukan keturunannya si fulan misalnya. Maka mengaku-ngaku ini termasuk hal yang sangat tercela dalam pandangan Islam. Berarti dosa ini, bahkan dosa besar sependek yang saya tahu. Itu hati-hati. Kecuali kalau jenengan ngaku anaknya si fulan tapi bukan anak kandung, tapi saya sudah anggap beliau seperti bapak saya sendiri, ya tidak apa-apa kalau gitu. Bisa dimengerti nggih? Jadi nggak boleh ngaku-ngaku anaknya seseorang padahal bukan anaknya, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh itu sebenarnya? Pertama itu namanya perbuatan mengkaburkan nasab, itu namanya. Perbuatan mengkaburkan nasab ini nanti berdampak kepada mahram, berdampak kepada waris, berdampak kepada boleh atau tidak boleh menikah, nanti itu gitu soalnya hubungannya. Maka bayangkan kalau ada orang nasabnya dikaburkan, sehingga nanti mahramnya ya kabur, gak jelas, warisnya ya gak jelas, dia boleh dan tidak boleh menikah dengan siapa saja jadi gak jelas akhirnya. Kenapa? Karena nasabnya dikaburkan. Dan ini bisa berdampak pada perbuatan dosa yang sangat banyak sekali, yang sangat besar sekali. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Karenanya siapapun di antara panjenengan kalau ngangkat anak jangan dikaburkan nasabnya, tak boleh. Nah, termasuk tadi ngaku-ngaku anaknya si fulan padahal bukan anaknya si fulan. Kalau mau diteruskan, ngaku keturunannya Wali Songo, padahal bukan keturunannya Wali Songo misalnya. Misalnya. Kalau mau diteruskan, hanya bermodalkan hidung mancung, agak ke Arab-Araban,
ngaku keturunannya Rasulullah Muhammad SAW misalnya. Padahal misalnya bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini tidak boleh. Kecuali memang terbukti secara jalur nasabnya nyambung sampai ke Wali Songo misalnya. Kecuali terbukti nasabnya nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau belum terbukti jangan ngaku-ngaku dulu. Karena ngaku-ngaku itu dosanya besar nanti perihal nasab ini. Tidak boleh. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bisa dimengerti nggih? Jadi kalau anak angkat aja, bapak angkat aja, nggak usah ngaku anak kandung, jangan diaku sebagai anak kandung, jangan diaku sebagai bapak kandung, nggak boleh. Karena nanti kalau perempuan malah berkaitan dengan perwalian nanti itu. Memang ada Ustaz kasusnya bapak angkat jadi wali bagi anak angkatnya, ngakunya sebagai bapak kandung. Ada kejadian. Datang ke rumah saya suami istri yang satu suami istri sudah hamil anak kedua dari Medan, bukan Medan Satria, Medan asli. Datang itu ngomong, Ustadz, saya baru tahu ternyata yang menikahkan saya kemarin yang sebagai walinya itu bukan bapak kandung saya, katanya. Ternyata itu bapak angkat saya. Gimana pernikahan saya? Saya jawab, ya kalau kemarin bapak angkat panjenengan bertindak sebagai wali bapak kandung, ya nggak sah pernikahan panjenengan, saya bilang gitu. Loh, bagaimana hubungan kami selama ini? Tenang, Anda nggak tahu, Anda tidak zina. Di Fathul Mu'in itu disebut zina itu kalau tahu, kalau nggak tahu bukan zina. Itu di Fathul Mu'in. Anda nggak zina, saya bilang. Terus gimana? Ya ayo akan nikah lagi. Karena pernikahan kemarin batal. Karena ada rukun yang tidak dipenuhi, wali, keberadaan wali. Kalau batal, al-butlanul asar fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Berarti harus apa? Ya harus nikah ulang. Enggak ada pilihan lain, harus nikah ulang. Akhirnya akan nikah lagi itu. Orang Medan asli itu suami istri sedang hamil anak kedua. Pernah kejadian lagi itu orang Villa Taman Kartini ceritanya. Udah usia 75 tahun. Ya, udah punya cucu. Usianya udah 75 tahun kira-kira. Itu datang ke saya pas saya ngisi kajian. Saya diundang ke rumahnya ceritanya. Beliau ngomong, Ustadz, saya baru tahu, umur 75 tahun itu. Ternyata yang menikahkan saya dulu bersama istri saya itu bukan bapak kandungnya istri saya. Itu bapak angkatnya Ustadz ternyata. Bagaimana hukum pernikahan saya? Dia bilang, umur 75 tahun. Saya jawab tidak sah Pak pernikahannya. Kalau kemarin bapak angkatnya bertindak sebagai wali bapak kandung, padahal bukan bapak kandung. Kecuali bapak angkatnya itu bertindak sebagai wakil wali. Artinya walinya tetap bapak kandungnya, cuma diwakilkan ke bapak angkatnya. Bisa. Atau bapak angkatnya menjadi wali hakim. Boleh. Walaupun nanti ada beda pendapat ulama. Itu bisa, tapi ini kan menjadi wali sebagai bapak kandung. Nah, itu yang nggak boleh, bohongnya itu yang nggak boleh itu. Karena itu nanti bertentangan dengan keharusannya gitu loh. Yang keharusannya bapak kandung ya bapak kandung, jangan orang lain kecuali diwakilkan atau menjadi wali hakim baru boleh. Bapak angkat itu boleh seperti itu. Walaupun nanti kalau wali hakim ada perbedaan pendapat. Maka akhirnya ya udah akad nikah baru Pak, udah sepuh itu akad nikah lagi itu akhirnya. Walinya anak laki-lakinya. Boleh Ustaz. Boleh dalam mazhab Hambali boleh, anak laki-lakinya boleh jadi wali. Kalau dalam mazhab Syafi'i anak laki-laki tidak masuk dalam daftar wali. Kalau dalam mazhab Hambali masuk. Di KUA itu di antara daftar wali anak laki-laki. Itu enggak pakai mazhab Syafi'i, itu mazhab Hambali. Yang saya tahu, wallahu a'lam bishawab. Makanya enggak boleh mengkaburkan nasab, enggak boleh. Terus kemudian
atau ngaku-ngaku mimpi padahal dia tidak mimpi gitu. Jadi yuriya ainahu malam taro. Jadi ngomong tadi malam saya mimpi padahal nggak mimpi, itu termasuk hal yang sangat tercela, bahkan bisa jadi dosa besar. Tadi malam saya mimpi padahal nggak mimpi, ya itu tidak boleh. Dalam surah Yusuf, orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, yang satu kan jahat itu, yang tukang roti itu. Nah, yang tukang roti itu cerita sama Nabi Yusuf mimpi. Kalau kata para mufassir, dia nggak mimpi sebenarnya. Dia bohong Dia bohong, diceritakan seolah-olah dia mimpi kepada Nabi Yusuf. Ditakwil sama Nabi Yusuf jadi kenyataan. Makanya jangan bohong. Jadi nggak boleh mengatakan tadi malam aku mimpi padahal tidak mimpi, tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk hal yang sangat tercela dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam perihal mimpi tidak boleh buat main-main gitu maksudnya. Karena bisa jadi kenyataan gitu loh, ngerinya. Yaitu di Al-Qur'an diceritakan itu. Yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, yang satu tukang roti, yang satu tukang peras anggur, milik raja maksudnya. Nah, itu yang satu itu yang tukang roti itu bohong itu, dia nggak mimpi itu kalau kata para mufassir. Akhirnya jadi kenyataan, ditakwil sama Nabi Yusuf. Kemudian yang berikutnya, atau dia berkata atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda begitu. Bahkan di hadis yang lain, barang siapa yang berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa yang Nabi tidak katakan, maka ancamannya adalah silakan dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Berdusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW ini tidak hanya perkara amalan, termasuk perkara meninggalkan amalan yang diatasnamakan Rasulullah Muhammad SAW padahal bukan atas nama Rasulullah Muhammad SAW, itu juga termasuk berdusta atas nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh. Kalau yang pertama contoh gini misalnya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, maka dia celaka. Ini adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW misalnya gitu ya. Padahal ternyata itu kan bukan sabda Nabi, tapi perkataan atau nasihat sebagian para sahabat. Maka ketika dia dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW, itu bisa diancam dengan ancaman silakan mempersiapkan tempat duduknya di neraka itu. Makanya kita ini nggak boleh gegabah, ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul, itu tidak boleh gegabah gitu. Makanya labeling Tibun Nabawi itu kalau bukan dari Nabi jangan ngomong Tibun Nabawi itu herbal gitu aja. Kecuali memang ada hadisnya, kayak madu, kayak habatus sauda, kayak berbekam, kan ada hadisnya. Kalau yang nggak ada hadisnya jangan coba-coba. Wah ini Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi ini. Padahal bukan ala Nabi bisa jadi, tapi herbal gitu aja. Kecuali yang nyata-nyata ada apa? Hadisnya. Jadi labeling Tibun Nabawi itu juga ngeri-ngeri sedap itu. Hati-hati. Sehat ala Nabi. Ada CSR itu, jurus sehat Rasulullah Muhammad SAW. Itu sebetulnya dari Rasulullah. Kalau nggak dari Rasulullah jangan ngomong dari Rasulullah, itu nggak boleh. Cuma yang paling aman ya Tibun Nabawi yang betul-betul ada hadisnya. Tadi berkaitan dengan misalnya batu sauda, bekam, madu. Tapi kalau yang nggak ada dasarnya, jangan gampang-gampang mengatakan Tibun Nabawi, tapi lebih kepada enggak, ini herbal aja. Ini herbal aja.
nanti berkaitan dengan amal-amal yang lain, makanya hati-hati. Makanya ulama-ulama terdahulu itu nggak mau secara serampangan mengatakan qala Allah qala Rasulullah kalau tidak betul-betul ini qala Allah qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk hati-hati mengatakan ini larangan Rasulullah Muhammad SAW, padahal Nabi tidak melarang. Itu hanya pendapat dia, opini dia. Tapi dikatakan ini larangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini juga sangat berbahaya. Contoh misalnya gini ya. Ada amalan yang Nabi tidak mengerjakan. Terus dia ambil kesimpulan, karena Nabi tidak pernah mengerjakan, maka ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu hati-hati perkataan itu bisa berbohong atas nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang, hati-hati, itu bisa berbohong atas nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang Nabi tinggalkan itu belum tentu dilarang. Saya ulang ya, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Sehingga ada rumus, apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumus itu. Jadi jangan hanya karena Nabi tidak mengerjakan atau Nabi meninggalkan terus diambil kesimpulan ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu dilarang. Itu penafsiran dia, pemahaman dia bahwa itu dilarang, padahal belum tentu itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi Nabi tidak mengatakan ini dilarang. Hanya karena Nabi meninggalkannya atau tidak mengerjakannya. Karena ingat tadi rumusnya, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Rumusnya tadi, yang Nabi perintahkan laksanakan, yang Nabi larang tinggalkan, yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Mana dalilnya Ustaz bahwa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang? Ini dalil bahwa apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya pakai yang sharih saja. Yang sharih itu yang eksplisit. Kalau yang implisit nanti lebih banyak lagi. Yang eksplisit aja, yang nyata-nyata Nabi tinggalkan tapi nyata-nyata Nabi mensyariatkan. Contoh, puasa Daud. Nabi mengajarkan enggak? Nabi mengajarkan puasa Daud, bahkan Nabi memuji puasa Daud. Kepada siapa Nabi mengajarkan? Di antaranya kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Pertanyaannya, apakah Nabi mengerjakan puasa Daud? Tidak. Nabi tidak mengerjakan puasa Daud. Saya ulang, Nabi tidak mengerjakan puasa Daud. Nabi meninggalkan puasa Daud. Pertanyaannya, apakah puasa Daud dilarang? Tidak. Puasa Daud nyata-nyata disyariatkan, nyata-nyata diajarkan walaupun Nabi meninggalkan. Itu berarti apa? Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Ini yang eksplisit ya. Yang implisit nanti lebih banyak lagi soalnya. Contoh yang lain. Hadisnya Sahih Bukhari. Ketika Nabi ditawari makan dop. Dop itu kadrun. Makannya dedaunan, bukan nyambe atau biawak di kita itu. Ya biawak di kita itu makan ular kobra, telur ular kobra, makan daging, makan ayam, anak ayam dimakan juga itu. Kalau ini enggak, dia makan dedaunan kayak iguana gitu. Nah, Nabi ditawari makan dop, halal dop ini, kadrun. Ditawari, Nabi mboten kerso, enggak mau Nabi. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah haram? Kata Nabi tidak. Karena Nabi tidak mau kan, kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, apakah haram? Kata Nabi tidak. Kaum saya tidak biasa memakannya. Maka akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang memakannya. Nabi mboten kersa makan. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Contoh lagi yang lain ya. Dalam hadis Sahih Muslim, ini hadisnya Sahih Muslim. Pernah Nabi itu diajak oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya pengen sholat di dalam Ka'bah. Oleh Nabi dikasih di Hijr Ismail. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya mau sholat di dalam Ka'bah, kok di luar Ka'bah? Kata Nabi, Ka'bah itu aslinya, kata Nabi,
itu elip bentuknya, kamakol, elip itu loh. Jadi nggak kotak kubus kayak sekarang itu, aslinya elip. Hijri Ismail kan melengkung ngeten nggih. Nah, aslinya Ka'bah itu bentuknya elip, memanjang gitu, elip gitu, kayak kapsul gitu berarti. Pintunya nggak setinggi itu kata Nabi, kan sekarang pintunya tinggi itu. Itu kerjaan kaum kamu itu, supaya dia bisa memasukkan siapapun yang mereka mau, kata Nabi dalam hadis itu. Pintunya aslinya 2 kata Nabi. Pintunya Ka'bah aslinya pintunya 2, bentuknya elip, pintunya ada 2 dan tidak setinggi itu pintunya. Itu ketinggian itu pintunya itu. Sekarang itu ketinggian itu. Allah, kata Nabi apa sabda beliau? Kalau aku bukan karena khawatir kaummu belum siap, aku ingin pugar Ka'bah ini ke bentuk semulanya kata Nabi. Tapi aku tidak melakukan. Nabi aslinya ingin memugar Ka'bah itu ke bentuk aslinya. Tapi Nabi menjaga perasaan kaumnya satunya belum siap. Dan Nabi meninggalkan itu bukan karena itu dilarang, tapi karena Nabi menjaga perasaan kaumnya itu. Apa berarti itu? Berarti apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Karena Nabi sebenarnya ingin mengerjakan itu. Itu yang eksplisit itu. Yang implisit nanti bisa lebih banyak lagi contoh-contohnya itu. Di mana Nabi meninggalkan tapi nyata-nyata itu disyariatkan sepeninggal beliau. Enggak saya jauh-jauh contohnya pembukaan Al-Qur'an itu aja. Secara eksplisit Nabi tidak pernah memerintahkan, yang ada malah larangannya kan. Jangan catat Al-Qur'an dan hadis. Maaf, kalau Al-Qur'an oleh sekretarisnya tidak dicatat, tapi tidak dibukukan. Hadis yang dilarang. Jangan catat hadis misalnya. Tapi nanti di masa Umar bin Abdul Aziz hadis dibukukan, padahal ada larangan nyatat hadis. Itu berarti apa ya? Gimana memahaminya itu? Oh, ternyata dulu di masa Nabi gak boleh dicatat karena saat itu Al-Quran belum dibukukan, sehingga dikhawatirkan kalau dicatat nanti bercampur antara Quran dan hadis. Biar gak terjadi campur maka dilarang orang menulis hadis saat itu. Setelah clear mana Quran mana hadis, dibukukan nanti di masa Umar bin Abdul Aziz. Itu bahkan yang Nabi larang pun belum tentu dilarang. Itu kalau kita ngaji, tapi ini harus ngaji ya, jangan sembarangan ya. Karena nanti ada istilah tahqiqul manat nanti itu. Tahqiqul manat itu menguji relevansi ilat dengan waqi' kejadian di masa sekarang. Di masa Nabi itu ada kejadian apa, alasan hukumnya apa, ditarik ke konteks kekinian, bagaimana prakteknya, cocok apa tidak. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ya, termasuk zakatul fitri dengan beras itu kan. Itu bagian dari menguji relevansi antara al-ilat dengan waqi'. Di masa Nabi itu kenapa kok gandum? Kenapa kok kurma? Oh, itu makanan pokok satu negeri. Oh, berarti intinya makanan pokok satu negeri ya, enggak apa-apa, pakai metode kias namanya nanti. Yang penting makanan pokok satu negeri, bisa gandum, bisa kurma, bisa beras, bisa jagung, bisa sagu, bisa apa saja, yang penting makanan pokok satu negeri misalnya. Nah, itulah kenapa Islam itu dinamis gitu, tidak statis gitu. Kenapa? Karena memang dasar agama inilah yang sempurna, bukan rinciannya. Kalau rinciannya ada banyak hal yang di masa Nabi belum terbahas. Tapi itu dibahas di generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu seperti itu. Jadi kalau rinciannya itu bukan yang dimaksud dengan sempurna di surah Al-Maidah, itu sempurna dasar-dasarnya, bukan rinciannya. Kalau rincian-rincian per kasusnya itu sangat dinamis nanti, karenanya kemudian Islam itu dengan dasarnya bisa terus berkembang. Memang dasar ajaran agama ini memang hidup, tidak mati gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan nanti kalau kita bicara fikih perang kayak sholat khauf dan macam-macam, dulu kenapa sholat khaufnya kayak gitu? Oh, dulu perangnya jarak dekat, depan. Dalam konteks perang pakai rudal, apakah masih sama nanti perang sholat khaufnya itu? Makanya sholat khauf itu dalam fikih sunnah saja itu contohnya banyak sekali, nggak satu macam itu.
Salah satu macamnya ada disebut dalam Al-Quran, tapi itu bukan salah satunya macam. Ada banyak macam yang lain nanti. Cara sholat khauf itu seperti itu. Karena konteks perangnya bisa berbeda antara dulu dengan sekarang. Walaupun bukan berarti yang dulu itu tidak berlaku lagi, karena ada kemungkinan nanti dalam konteks yang serupa ada kondisi seperti itu. Tapi dinamika hukumnya tetap dipertimbangkan, karena Islam itu memang sangat dinamis dalam hal ini. Dasarnya ya, itu sangat dinamis itu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut. Nah, inilah maka jadi seorang muslim jangan cumut juga gitu. Kalau istilah para ulama itu al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Harus ada tajdid, pembaharuan itu harus selalu ada. Nah, tentu di pada hal-hal yang memang dimungkinkan gitu. Karena nanti ada hal-hal yang memang nggak mungkin diperbarui berkaitan dengan pakem-pakem dasar. Seperti sholat 5 waktu, 2 rakaat subuh. Tidak boleh kita kreatif 20 rakaat sekalian olahraga, itu tidak bisa. Tetap subuh itu ya 2 rakaat. Keutamaan salam dan perintah untuk menyebarluaskan. Sebelum saya masuk bab baru, ada yang mau nanya dulu mungkin, silakan kalau ada. Barangkali ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas. Izin minum dulu. Monggo kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita dari ada seorang bapak-bapak umur 75 tahun, di mana dia itu sendiri tidak disukai anaknya atau bapak istrinya, di mana beliau tidak bisa mengasihkan. Suatu hari dia menanam burung punya mereka berat itu, di mana setelah itu dia ditangkap dan diponis atau dituntut sama jaksa 2 tahun penjara. Nah, setelah mendengar dari tuntutan itu, di bapak itu sampai pingsan. Yang saya tanyakan, dia tidak bisa kerja, dia mengenai burung maupun burungnya untuk anak-anak. Apakah pantas kalau dia itu belum sampai 2 tahun? Apakah tidak bisa misalnya binatang misalnya yang bisa juga untuk hukum Islam, karena yang korupsi ratusan triliun aja cuma setahun, jadi hanya mengambil burung untuk hasilnya untuk makan aja untuk 2 tahun. Itu Pak minta Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hukum Belanda saya tidak tahu ya. Kan kalau pidana kan hukum Belanda. Cuma kalau dalam hukum Islam itu sebenarnya begini, Pak. Kasus pencurian itu bisa dibuat damai untuk tidak dikasus secara hukum kalau belum dilaporkan ke hakim ya, ke yang berwenang. Tapi kalau sudah terlanjur dibawa ke pengadilan atau dibawa ke hakim, maka proses hukum harus berlanjut sampai selesai. Bahwa kemudian hakim membebaskan itu persoalan lain. Itu satu dulu. Kalau dalam hukum Islam gitu. Sehingga pernah Pak terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu. Saat itu musim paceklik, di mana orang sulit, banyak orang kelaparan lah. Karena banyak orang kelaparan, maka saat itu Sayyidina Umar tidak memberlakukan hukum potong tangan untuk kasus pencurian. Sayyidina Umar tidak memberlakukan hukum potong tangan saat itu. Gara-gara saat itu paceklik, semua orang susah soalnya. Untuk kasus pencurian tidak berlaku hukum potong tangan, pernah. Itu atas kebijakan hakim itu. Saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, pernah juga di masa Sayyidina Umar itu kejadian, Pak. Ada orang mencuri gara-gara
gajinya nggak dibayar oleh tuannya. Itu yang dipanggil oleh Sayyidina Umar, tuannya itu dikonfirmasi, betul kamu nggak bayar gaji karyawanmu ini. Begitu jelas betul. Menurut riwayat yang saya baca, yang dipotong tangannya yang itu, yang siapa? Bosnya itu, karena dia mencuri gara-gara bosnya tidak menggaji karyawannya. Aukamakal, yang pernah saya baca ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dalam Islam itu hukum itu memperhatikan asas bukan praduga bersalah, asas perasaan itu tetap dipakai oleh hakim itu. Kalau kasus-kasus yang seperti itulah, itu seperti itu. Jadi nggak kaku juga sebenarnya. Makanya sebelum munculnya AI itu, ada yang nanya ke saya itu. Dulu sebelum munculnya AI itu, kalau suatu saat nanti Ustaz ada teknologi yang maju, kemudian hakimnya kita pakai robot. Sekarang belakangan muncul AI itu, boleh nggak Ustaz? Saya jawab nggak boleh. Karena kan mesin itu atau komputer kan tidak punya perasaan. Dia saklek apa adanya. Beda dengan manusia. Nah, maka untuk kasus sang bapak tadi, kalau memang oleh pihak yang dicuri barangnya itu tidak dilaporkan ke yang berwenang, dan yang berwenang itu melanjutkan ke pengadilan, maka memang kalau dalam fikih Islam kasusnya nggak bisa berhenti Pak, harus terus. Hanya nanti putusan hakimnya Pak. Nah itu kalau dari cerita bapak itu saya nggak tahu betul apa tidak, apa betul begitu kenyataan itu maksudnya ya. Saya nonton juga beritanya itu, tapi kalau memang betul begitu kenyataannya, berarti hakimnya nggak pakai perasaan itu, berarti itu hakimnya itu. Harusnya kan dipertimbangkan. Maka pernah ada seorang itu yang bertanya begini, Syekh, ada seseorang yang tidak sholat, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat? Syekh itu jawabannya apa? Jawabannya adalah Anda wajib mengajaknya sholat. Gitu seperti itu. Maksudnya hakim itu gitu. Kalau tahu ada orang kelaparan, ada orang melaporkan, maka perintah hakim adalah wajib si kaya ini karena bertetangga dengan yang si miskin tadi untuk memberi makan si miskin tadi itu. Harusnya hakimnya ngomong gitu harusnya itu. Biar jelas itu seperti itu. Bisa dimengerti Bang? Nah, cuman kan jenengan ngertos kiambel kan? Bagaimana? Kan jenengan ngertos kiambel kan bagaimana di negeri ini kan? Oh gitu. Ya nanti kembali ke hakimnya aja punya perasaan apa tidak. Ya. Ya di negeri ini di negeri ini tahu sendiri ya. Yes. Ya tadi kata Bapak kalau yang ngambil banyak malah bebas, sementara yang ngambil dikit malah dikuyo-kuyo. Nggih, wallahu alam bishawab. Monggo yang lain kalau ada saya teruskan. Enggak ada nggih, saya teruskan dulu nggih. Keutamaan salam dan perintah untuk menyebarluaskannya. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nur ayat 27. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hei orang-orang yang telah beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Itu sebenarnya kata hatta tasta'nisu itu kalau tafsirnya ya sependek yang saya belajar ya, hatta tasta'nisu itu bukan sampai kalian minta izin, bukan. Tapi sampai kalian merasa nyaman gitu. Jadi pastikan kalau kita sebagai tamu, orang yang kita tamui itu merasa nyaman dengan kedatangan kita. Nah, kira-kira kalau agar supaya orang itu nyaman dengan kedatangan kita itu bagaimana? Yang betul kalau dalam Islam itu. Ini An-Nur ayat 27 tadi. Kan kata Allah hatta tasta'nisu, diterjemahkan sampai kamu minta izin kan ya. Kalau yang saya pahami dalam tafsirnya itu
hatta tastaknisu itu maksudnya sampai kalian merasa nyaman. Merasa nyaman. Itu supaya orang yang kita datangi merasa nyaman dengan kedatangan kita dan kita juga merasa nyaman dengan kedatangan kita ke rumah orang itu bagaimana caranya kira-kira? Yang pertama buat janji dulu. Yang pertama buat janji dulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau bertamu, beliau bikin janji terlebih dahulu. Jadi beliau mengutus delegasi, sampaikan kepada si fulan aku akan datang. Nah, ada sebagian orang itu yang kalau datang itu nggak mau ngasih tahu, langsung kasih kejutan, tahu-tahu datang. Catatan pentingnya, hal seperti itu sebenarnya tidak selalu baik. Alasan orang macam-macam sih sebenarnya. Nanti kalau saya ngomong Ustaz takut dia repot. Biasanya kalau saya datang itu nanti hati-hatinya. Tapi menurut saya akan lebih merepotkan lagi kalau yang kedatang nggak siap menerima kita itu. Jadi lebih baik kita ngomong apa adanya, terus kita wanti-wanti. Nggak usah masak apa-apa, saya bawa makanan nanti. Nggak usah beli apa-apa, saya yang bawa nanti. Gitu aja. Karena ya umumnya, saya ngomong umumnya saja, sebetapapun kita izin terlebih dahulu ngerepoti tuan rumah, akan lebih repot lagi tuan rumah itu kalau kita datang mendadak sementara dia tidak siap dalam hal ini. Maka walaupun kita orang tua, kita mertua, kalau mau datang mau izin dulu. Nah, saya pernah mau bertamu ke rumah seseorang, saya bilang sama yang akan bertamu dengan saya, bilang ke dia kita akan bertamu, tapi jangan ngomong jangan ngomong saya ikut. Cukuplah tahu bahwa Anda bersama yang satunya mau datang, nggak usah ngomong saya ikut. Nanti kalau ngomong saya ikut takutnya dia kerepotan. Tapi paling nggak dia tahu ada tamu. Cuman dia nggak bayangkan kalau itu tamunya diantaranya saya yang ikut itu. Nah, akhirnya begitu kita datang, ya dia siap menerima tamu karena memang ada teman dia kaget ketika kemudian melihat saya ikut datang juga. Tapi tidak ada masalah karena dia sudah siap menerima tamu kan. Itu seperti itu. Paling nggak ben nggak repot-repot teman-teman lah. Itu seperti itu. Jadi kalau gitu nggak apa-apa insya Allah. Kenapa? Karena kita udah ngasih tahu kita akan bertamu. Cuman saya nggak ngomong saya ikut itu aja. Ya itu saya mempertimbangkan efeknya itu. Takutnya dia kerepotan itu. Karena saya ada sebagian santri itu, kalau saya datang itu persiapannya itu macam-macam. Saya bilang enggak usah. Nah, kadang saya ngomong ke teman yang akan datang, tapi dia nggak ngomong kalau saya ikut itu. Tak tahu saya ikut itu. Nah itu seperti itu. Kalau gitu insya Allah enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah siap menerima tamu itu, tanpa harus menyebutkan seseorang itu ikut itu. Jenengan mertua, jenengan orang tua datang ke rumah anak, kalau bisa jangan bikin kejutan, ngomong aja mau datang gitu nanti. Kalau memang Anda nggak mau anak Anda repot, nggak usah siapa apa induk, pokoknya ini nggak usah siapa apa bapak mau datang, biar mereka siap. Gitu. Itu satu, bikin janji dulu. Saya dengar kabar katanya di Barat itu, di Eropa terutama katanya, kalau ada orang datang nggak bikin janji nggak diterima itu. Harus bikin janji dulu katanya. Dan dalam Islam yang saya pahami memang bikin janji dulu. Satu dulu ya. Nah kalau yang datang nggak bikin janji bagaimana? Ada orang datang ke rumah kita, dia nggak bikin janji dulu sama kita. Kita sebagai tuan rumah punya dua hak. Hak menerima atau hak menolak, terserah. Jadi kalau dia nggak bikin janji dengan kita, tahu-tahu datang, nggak ngomong dulu, kita sebagai tuan rumah punya dua hak. Hak menerima atau hak menolak. Menolak itu dalam pengertian wis gak usah dibuka lawan mau gak janji. Karena gak bikin janji gak usah dibukain pintu. Misalnya gitu. Itu hak itu. Itu resiko bagi yang datang gak pakai janji. Itu dalam Islam itu gitu. Ini kita bicara adab ya. Karena harus kita membuat nyaman dua-duanya. Tamu harus merasa nyaman, yang ditamu harus merasa nyaman. Kan kita tidak tahu seseorang itu pengen ditamui atau tidak. Makanya adab dalam Islam kalau kita ngucap salam berapa kali? 3 kali. Sekali nggak dijawab,
2 kali nggak jawab, 3 kali kata Sayyidina Umar, pulang, kata Sayyidina Umar. Pulang. Bisa jadi memang ada orang di dalam, tapi memang nggak mau terima tamu, nggak boleh dipaksa itu, nggak boleh dipaksa. Kita harus pulang itu. Dan Anda yang tidak menerima tidak salah kalau dia tidak bikin janji terlebih dahulu ya. Tapi kalau ada janjian harus diterima kalau ada janjian. Itu seperti itu. Jadi ada bertamu pertama bikin janji. Kalau nggak bikin janji maka harus siap ditolak. Salamnya berapa? 3 kali. 3 kali salam nggak dijawab, pulang kata Sayyidina Umar. Karena kita tidak tahu tuan rumah mungkin tidak berkenan terima tamu, dan yang tidak menerima tamu tidak berdosa. Karena tidak ada janji terlebih dahulu. Kalau dia terima silakan, enggak juga enggak apa-apa. Pengertian ditolak itu bukan berarti pergi enggak gitu, tapi dalam pengertian enggak dibukain pintu, enggak apa-apa. Itu hak yang punya rumah itu. Karena ayatnya mengatakan hatta tastanisu, sampai semuanya merasa nyaman. Kalau enggak merasa nyaman, tuan rumah berhak menerima atau menolak kalau tidak ada janji. Itu ada bertamu itu gitu. Jadi pertama bikin janji, kalau nggak bikin janji harus siap ditolak. Yang tuan rumah berhak menerima atau menolak kalau nggak bikin janji. Nah, bertamu itu adabnya maksimal 3 hari. Bertamu itu. Jadi bertamu itu maksimal berapa? 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari namanya kos. Paham ya? Jadi maksimal bertamu itu berapa? 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari namanya apa? Kos. Enggak, maksudnya gini. Kalau ada tamu bertamu ke rumah kita, selama 3 hari kita sebagai tuan rumah itu, karena udah janji mau nginep ya, selama 3 hari itu kita sebagai tuan rumah melayani seperti raja. Selama 3 hari. Setelah 3 hari, kalau dia mau terus, misalnya dia adik kita, kakak kita, orang tua kita, orang tua jangan ya, tetap harus saudara lah. Ya sudah kayak rumah sendiri aja, ya udah itu masa-masa sendiri, ya sendiri-sendiri aja udah. Kalau memang sudah lebih dari 3 hari, misalnya saudara, kayak saudara kandung atau siapa. Dan disebut bertamu itu kalau beda kampung, maksudnya jauh gitu ya, beda kampung lah, itu jauh, itu baru bertamu namanya. Kalau Pak Diro sama Pak Wisrisal bukan bertamu, itu berkunjung. Karena tetangga gitu. Jenengan ke saya dekat lah, masih belum beda kampung itu kayak sini ke Bogor misalnya. Sini ke Bandung, itu beda, itu namanya beda kampung namanya. Tapi kalau masih bertetangga ini ya bukan bertamu namanya, beranjang sana namanya. Ya, makanya idealnya kalau mau bertamu janjian terlebih dahulu. Kalau nggak bikin janji apa tadi? Ya berhak ditolak dan harus siap ditolak. Kemudian yang punya rumah boleh menolak atau boleh menerima. Terus kemudian bikin orang yang kita datang itu merasa nyaman dengan kita. Jadi kalau kita dirasa udah kelamaan, ya udah pamit, jangan jangan berlama-lama. Dan di antara adab bertamu itu kalau kata para ulama, saat masuk bersikaplah seperti orang buta, saat keluar bersikaplah seperti orang bisu. Saya tidak tahu ini hadis atau bukan ya, cuman sependek yang saya ketahui adabnya begitu. Yang saya tahu adabnya itu seperti orang buta itu kalau di rumah orang jangan jelalatan, apalagi terus geleman itu apa? Wah ini bagus ini buat saya ya. Ini bagus buat saya. Akhirnya kalau dia bertamu itu kata tuan rumahnya, sembunyikan semua, nanti dia mau diambil semua. Sampai saya punya jamaah itu, beliau cerita sama saya itu kadang kesel Pak Ustadz kalau teman main ke rumah itu. Saya nanam bunga dari kecil Ustadz, begitu agak gede dia bilang, bagus buat aku ya, bagus buat aku ya. Lah semua dia mau, padahal saya melihat dari kecil. Ya itu tadi, akhirnya begitu yang ini datang dia bilang sembunyikan semua, nanti kalau dia mau repot. Nah, kita jangan begitu ya. Kita jangan begitu. Allahu Akbar. Terus keluar seperti orang bisu. Jadi jangan tadi
rumahnya dia bukan berarti kita terus nunduk gini mboten. Ya. Yang sewajarnya saja lah. Maksudnya jangan ya bahwa ada hal yang menarik sewajarnya saja. Wah, biasanya bagus itu. Sambil mungkin untuk inspirasi tidak ada masalah. Tapi jangan sengaja terus seolah-olah diteliti semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Monggo silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa suatu kehidupan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu kita. Nah, permasalahan sekarang ini Pak Ustaz, banyak kegiatan-kegiatan beribadah yang tidak atau mungkin yang tidak dilakukan dilakukan oleh sekarang. Sulit kita membedakan ini apakah bid'ah atau ilmu yang menyampaikan atau ketemu yang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan atau dilakukan. Sehingga orang-orang yang aku yang tidak fleksibel mengatakan itu bid'ah itu neraka. Nah, ini fenomenanya terjadi di masyarakat bangsa, ya. Contohnya misalnya, ya, semacam peringatan-peringatan, apakah peringatan menuju hari, menuju hari, ya. Nah, ini terpengaruh yang berdampak daripada jemaah kita atau masyarakat secara umumnya terlihat apakah ini dilakukan apa tidak. Nah, ada yang mengatakan, oh, kalau dilakukan itu bid'ah neraka. Yang lain mengatakan seperti komentar walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi membentuk itu dilakukan. Contohnya kalau yang nah sekarang bagaimana kita bersikap mungkin ilmu kita tidak sampai apakah kita dibutuhkan atau tidak sama sekali karena kita kegiatan yang dilakukan oleh sebab yang dilakukan. Baik. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sampaikan dulu yang pertama. Tadi di awal saya sampaikan bahwa di antara kesalahan sebagian orang pendek yang saya pahami adalah menganggap apa yang Nabi tinggalkan itu mesti dilarang. Padahal yang Nabi tinggalkan itu belum tentu dilarang. Di antara kesalahan yang lain adalah sebagian orang mengatakan karena Nabi meninggalkan, kemudian dia mengatakan ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW, padahal Nabi tidak mengatakan itu dilarang. Karena saya ulang tadi, belum tentu yang Nabi tinggalkan itu dilarang. Sambil contoh tadi diantaranya, tadi beberapa contoh yang lain saya tambahkan. Nabi itu hajinya apa? Qiran. Nabi memerintahkan para sahabat untuk tamattu. Kata Nabi, aku tidak tahallul, aku qiran, lanjut. Kalian tamattu, kata Nabi. Karena aku membawa binatang hajiku dari Madinah, sehingga aku lanjut ihramnya, tidak tahallul. Nabi meninggalkan tamattu. Nabi memilih qiran. Pertanyaannya, apakah tamattu dilarang? Tidak. Nabi nyata-nyata memerintahkan. Malah ada satu lagi haji modelnya ifrat kan? Ifrat Nabi tidak melakukan, tapi boleh nggak ifrat? Boleh. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu contoh yang lain. Kalau yang terjadi tidak secara eksplisit Nabi menyampaikan tapi nyata-nyata sahabat melakukan, tadi contohnya pembukaan hadis di masa tabi'in ya, di masa tabi'in Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, terus pembukaan Al-Qur'an di masa sahabat, kodifikasi Al-Qur'an. Itu jelas-jelas perintah dari Nabi tidak ada. Kemudian larangan juga tidak ada kan? Sebab kalau hadis malah ada larangannya tadi, tapi malah dilakukan oleh para tabi'in. Karena memandang tadi tahqiqul manat tadi itu. Makanya apa yang Nabi tinggalkan ternyata belum tentu dilarang. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Kesalahan kita hari ini adalah menganggap kalau Nabi meninggalkan itu mesti dilarang. Itu kesalahan kita hari ini, menganggap bahwa itu adalah Rasulullah yang melarang, padahal belum tentu Rasulullah melarang. Itu kesalahan fatalnya. Nah, pertanyaan Bapak menarik, Pak Haji sekarang.
Bagaimana dengan beberapa amalia-amalia sebagian masyarakat kita yang sebagian mengatakan itu bid'ah, sebagian mengatakan itu tidak, dan seterusnya. Kalau saya memandang begini Pak Haji, yang terjadi di masyarakat kita itu kadang ada bangunan fikih yang berbeda, sehingga karena bangunannya beda, kadang jadinya juga beda dalam memandang satu persoalan. Saya ulang ya, karena bangunannya fikihnya beda, maka kemudian kesimpulan akhirnya kadang juga berbeda. Tadi Pak Haji bilang misalnya berkaitan dengan tradisi, misalnya takziah 3 hari, 7 hari, 40 hari, mungkin 100 hari, mungkin haul ya. Saya mungkin pernah sampaikan di sini, kalau 3 hari sama haul ada dasarnya lah, jelas. Kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah di bab tentang takziah 3 hari itu sunnah kata Imam Nawawi gitu ya. Nah, kalau haul ada hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, sekarang kalau nanya 7, 40, 100 dan seterusnya, saya terus terang secara pribadi belum tahu dasarnya. Cuman bagi yang melakukan itu ternyata mereka itu berdalil diantaranya dengan perkataan Imam Tawus. Imam Tawus itu mengatakan ini akidah para sahabat. Yang menceritakan ini adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri ini dengan Imam Tawus itu ketika Imam Tawus wafat di usia 100-an tahun, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu usianya baru sekitar 6 tahun. Tapi kebanyakan guru beliau muridnya Imam Tawus. Sehingga walaupun ini beliau kutip langsung dari Imam Tawus tanpa menyebut gurunya, besar kemungkinan riwayat ini dari Imam Tawus. Imam Tawus itu tabi'in. Beliau menyebutkan akidah para sahabat. Apa kata para sahabat dalam hal ini? Orang itu dikubur, pertanyaan kubur itu 7 hari maksimal bagi orang yang baik. Bagi orang yang jahat maksimal 40 hari. Makanya ada dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini bukan kata saya, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Sahabat Ansor, para sahabat Ansor ini Pak Haji, kalau ada yang meninggal dunia bahkan dibacakan di kuburannya Al-Quran selama 7 hari bergantian. Itu bukan kata saya, itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, muridnya Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam kitab Ar-Ruh itu beliau menceritakan perbuatan para sahabat Ansor. Hanya kalau problem di kita sekarang harganya. Itu problemnya itu. Dulu enggak begitu kalau dulu itu. Nah, jadi itu satu Pak Haji. Kalau 40 hari tadi, kalau kata Imam Tawus menciptakan akidah para sahabat, maksimal pertanyaan kubur itu 40 hari. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Pendapat Sufyan Ats-Tsauri ini dhaif karena beliau tidak menyebutkan gurunya yang muridnya Imam Tawus itu. Kalau dalam hadis namanya hadis mursal itu. Tapi jangan salah loh. Ada beberapa riwayat yang mursal itu disahihkan oleh Imam Bukhari gara-gara besar kemungkinan memang nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, pernyataan Sa'id bin Musayyib. Itu menantu dan muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kalau beliau bilang qala Rasulullah, yang menjamin sahih itu Imam Bukhari. Kenapa? Karena besar kemungkinan beliau mendengar dari mertuanya dan gurunya. Maka Sufyan Ats-Tsauri ini punya guru belasan orang, muridnya Imam Tawus. Jadi besar kemungkinan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an wa rahimahullah itu mendengar langsung dari gurunya yang notabene muridnya Imam Tawus tadi itu. Kalau yang 100 hari itu saya belum pernah baca langsung Mbak Haji, cuman saya pernah dengar Ustaz Abdul Somad itu ceramah. Ini ada seorang tabi'in yang pernah melakukan. Nah, saya nggak tahu deh betul apa tidak itu. Tapi kalau yang tadi itu riwayatnya itu Pak Haji yang saya tahu. Nah, tapi terlepas dari apapun, taruhlah misalnya Pak Haji, perbuatan 3, 7, terus kemudian 100 dan setahun haul tadi itu, taruhlah misalnya itu tradisi gitu ya. Fakta ya, sebagian kita ngomong apa itu? Tradisi gitu ya. Oke, kalau memang kita taruh sebagai tradisi, bagaimana Islam mensikapi tradisi? Saya nggak ngomong yang bid'ah ya, kalau yang bid'ah saya kira jawabannya udah jelas. Saya ngomong ini, maksudnya gini, karena ini kita ngaji, saya terangkan bangunan fikihnya gitu Pak Haji. Biar jenengan paling enggak setuju enggak apa-apa. Jenengan yang tidak setuju enggak apa-apa. Tapi yang setuju ya ini dasarnya gitu.
Paling enggak kalau kita nggak setuju itu, maksud saya gitu, kita itu bisa memahami saudara kita gitu loh. Sehingga nanti kalau ada saudara kita yang melakukan itu, kita nggak langsung ini, oh ini ahli neraka ini. Oh, biar nggak gitu, maksud saya gitu. Ini saya terangkan bangunan fikihnya Pak Haji ya. Taruhlah misalnya itu tradisi, betul itu tradisi misalnya. Oke, tradisi ya. Ini bangunan fikihnya Pak Haji. Kalau di usul fikih, kalau itu tradisi, itu dalam usul fikih dibagi dua tradisi itu. Ada al-adah as-salihah, al-adah al-fasidah. Ada tradisi yang bersesuaian dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat diterima, yang bertentangan ditolak. Pertanyaannya, yang membuat ini bertentangan dengan syariat apa? Kita cari yang ditolak dulu ya. Kalau yang sesuai nanti nggak maaf. Kalau mengenai yang sesuai nggak usah kita bahas, udah saya kira nggak ada masalah. Sekarang dari tradisi ini yang bertentangan dengan syariat itu mana? Coba. Pertama, ada tuduhan yang mengatakan menyerupai agama sebelah, betul ya? Katanya mirip agama Hindu lah katanya, gitu. Tujuh apa gitu. Nah, ini berdasar pada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lihat apa kata para ulama dalam masalah ini. Hadis tentang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Hadis itu tidak semua ulama sepakat sahih. Ada yang menganggap hadis itu dhaif, lemah. Lihat, kalau yang melemahkan nggak dipakai hadis itu Pak Haji. Oke, jadi ada yang jadi tidak semua ulama sepakat hadis itu apa? Sahih. Jadi ada yang mendhaifkan riwayat itu. Satu dulu. Nah, kemudian saya sempat punya video konfirmasi dari tokoh Hindu Bali Pak Haji, bahwa di dalam agama Hindu baik versi yang Nusantara maupun versi India atau internasional itu tidak ada istilah 7 hari, 40 hari, itu 100 hari tidak ada. Itu versi agama Hindu asli ya. Bukan kata orang itu yang ngakunya dari Hindu masuk Islam terus ngomong-ngomong itu ada di Weda katanya. Itu tidak benar itu. Kalau menurut tokoh Hindu Bali, ada videonya viral itu. Saya pernah punya videonya itu. Wis, berarti terkonfirmasi kalau memang mau dipaksakan ini dari agama sebelah, tinggal siapa yang memandang Baji. Apakah ini dipandang sebagai hadis yang sahih, hadis yang dhaif? Karena nanti akan ada kesimpulan yang berbeda secara fikih. Yang kedua, apa yang melanggar di sini? Membebani orang yang kena musibah. Jadi jangan sampai perbuatan acara tadi itu membebani orang yang kena musibah. Kalau sampai membebani, Nabi marah Pak. Itu pernah terjadi pada sahabat Ja'far. Ketika sahabat Ja'far wafat, keluarganya kesedihan, orang pada datang minta makan. Nabi marah itu. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Mestinya kalian bikin makanan untuk keluarga Ja'far, bukan malah minta makan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau itu menekan, membebani orang yang kena musibah, maka tidak boleh. Dan saya ketemu dengan orang-orang seperti ini, Pak Haji. Orang datang kepada saya, Ustadz, ini mau 40 hari ibu saya nggak ada duit, bagaimana Ustadz? Ustadz, ini mau 40 hari suami saya, keluarga suami maksa saya ngadakan acara, saya tidak punya duit Ustadz. Itu yang maksa itu dosa itu. Yang maksa itu dosa. Tidak boleh itu. Saya pernah pas ceramah 100 harian itu, saya ngomong apa adanya desa. Ini dengan senang hati atau dengan terpaksa gitu. Terus ibunya ngaku, ya ditekan oleh keluarga suaminya. Itu yang nekan dosa itu. Yang nekan dosa ini tidak boleh orang ditekan ini, saya bilang itu. Tapi adalah cerita yang Baji, kalau atas kemauan dia sendiri, memang dia yang mau mengundang orang datang ke rumah, termasuk dia menyediakan makanan atas kemauannya sendiri, di masa Nabi sudah pernah terjadi dan Nabi tidak menyalahkan. Hadisnya riwayat Abi Dawud, hadisnya nomor 2894. Antara-antara itu nomornya juga ada beberapa riwayat. Diterangkan dalam riwayat itu bahwa Nabi pernah takziah. Nabi mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Begitu pulang, Nabi dipersilakan untuk kembali ke rumah orang itu. Ternyata sudah dihidangkan makanan. Dalam riwayat itu saya baca para sahabat lihat Nabi makan enggak? Nabi makan enggak itu. Takut mau makan, Pak. Nabi makan apa enggak? Ternyata Nabi makan, Pak. Begitu Nabi makan, lain ikut makan semua, makan semua.
Pas nyentuh daging kambing Nabi nggak jadi. Kata Nabi, ini kenapa kambing ini haram, kata Nabi. Yang lain makanannya halal Pak, kecuali kambing itu aja. Kenapa kambing ini kok haram, kata Nabi. Terus dikatakan, ya Rasulullah, kata istrinya, saya nyuruh pembantu saya nyari kambing, nggak ada yang punya kambing. Ada tetangga punya kambing, punya suaminya, dijual ke pembantu saya tanpa izin suaminya. Cacat pada akad Pak. Nah, akhirnya lain kali jangan dilakukan, kata Nabi. Karena cacat pada akad, bukan pada zatnya yang haram, bukan kambing hasil nyolong gitu maksudnya. Ini kan cacat pada akad. Kata Nabi, serahkan kepada para tawanan-tawanan. Tidak suruh buang. Dulu tawanan itu bukan orang di penjara Pak, karena belum ada penjara di masa Nabi. Dulu budak belian lah, orang-orang yang terbelenggu oleh kemiskinan, kebodohan dan macam-macam itu. Suruh nyerahkan ke sana. Nah, maka kemudian beliau karena berkenan makan itu dipakai dalil oleh para ulama bahwa kalau itu atas kemauan sendiri maka tidak ada masalah. Itu yang kedua dulu ya. Yang ketiga yang bersebab larangan itu apa coba? Ketika acara itu selamatannya diambilkan dari harta waris, padahal belum dibagi waris dan tidak atas persetujuan seluruh ahli waris, itu tidak boleh itu Pak Haji. Ada orang meninggal dunia, acara itu dari patungan anak-anaknya tidak apa-apa, atau dari hasil takziah tidak apa-apa, silahkan itu. Tapi kalau diambilkan dari harta waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris, tidak boleh. Tidak boleh itu. Oh ini kita semangat untuk orang tua. Iya untuk orang tua, pertanyaannya ahli warisnya setuju semua apa enggak ini? Karena ini ada hak ahli waris di situ. Nah itu yang begitu Pak. Nah sampai sini maka kita bisa paham. Oh ternyata pandangan fikihnya bagi yang membolehkan itu seperti itu ternyata. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Haji ya. Ini saya terangkan bukan apa-apa, biar kita ini agak berlapang dada begitulah, menyikapi perbedaan, bahwa Anda sepakat tidak sepakat itu terserah jenengan lah. Biar kita enggak gegabah ngasih stempel orang. Oh ini ahlul bid'ah, ini pasti masuk neraka, dolalah. Jangan, biar kita enggak gegabah, itu aja sih sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada teman itu yang ngomong ini yang ngomong ke saya ini justru beliau ini basisnya Muhammadiyah. Tengku Zulkarnain Allah yarham itu. Beliau pernah ngomong gini. Kalau ada orang mengatakan misalnya, kenapa khuruj, kan beliau jamaah tabligh ya, kenapa khuruj 3 hari? Mana dalilnya? Gitu. Mana dalilnya khuruj 3 hari? Khuruj selama 7 hari, 40 hari, setahun. Kata beliau, itu pertanyaan yang salah itu, kata beliau. Yang betul adalah, untuk apa Anda khuruj 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun? Kita jawab, karena kita mau berdakwah. Mana dalilnya dakwah? Banyak. Itu sama orang nanya, mana dalilnya sekolah SD, SMP, SMA? Tidak ada dalilnya. Tapi kenapa kamu sekolah SD, SMP? Untuk mencari ilmu. Mana dalil mencari ilmu? Banyak dalilnya, kata beliau. Nah sama dengan tadi, mana dalilnya 3 hari, 7 hari, 40 hari? Ini tidak ketemu. Nah tapi kalau tanya, untuk apa kamu 3 hari, 7 hari, 40 hari? Enggak, ini kita cuma mau mendoakan orang yang sudah mati aja. Ada nggak doa mendoakan orang? Oh banyak dalilnya, kata beliau gitu. Itu bangunan fikihnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.